Dap San Sabtup, dapur santapan sabda Allah dan tubuh darah Yesus, Minggu 16A 23 Juli 2023. Umat Allah dalam Kristus. Santapan sabda Minggu 16 ini dari kitab kebijaksanaan, Mazmur, surat Paulus kepada umat di Roma, dan Injil kabar gembira Matius. Apa yang Allah katakan dalam kitab kebijaksanaan? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Hikmat itu kata bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab yang sama dengan bahasa Ibrani hokmah, berarti kebijaksanaan, yang adalah kebaikan Allah yang membagi diri kepada manusia, dan kebijaksanaan itu menunjukkan kepada manusia bagaimana menjadi baik. Sebab kalau tidak, maka manusia menjadi jahat. Kitab suci menyebut bijak artinya baik, sedangkan bodoh artinya jahat. Allah memelihara semua ciptaan, menghukum dengan adil artinya menunjukkan mana yang baik yang hendaknya dikerjakan dan mana yang buruk yang tidak boleh dilakukan. Allah berikan kebijaksanaan itu bukan dengan kekerasan, tapi dengan kelembutan, sampai semua orang percaya pada kekuatan kuasa Allah. Allah mengadili dengan belas kasihan dan murah hati, artinya membantu manusia meninggalkan dosa dan kejahatan. Allah mengajarkan bagaimana menyayangi sesama manusia, yaitu berlaku bijaksana kepada semua. Dan kalau manusia belum mampu menjadi bijak, bahkan terus berdosa, maka Allah beri kesempatan untuk bertobat dan menjadi baik, menjadi bijaksana, penuh hikmat. Apa yang Allah katakan dalam kitab kebijaksanaan ditanggapi Mazmur. Allah yang baik itu mengampuni Israel dan semua bangsa, karena manusia belum sampai pada kebijaksanaan. Dengan itu manusia belajar dari Allah yang pengasih dan penyayang, sabar dan penuh kasih setia. Manusia menjadi bijaksana sampai bisa melakukan seperti yang Allah lakukan. Apa yang Allah katakan dalam kitab kebijaksanaan ditanggapi Mazmur dipenuhi dalam Injil kabar gembira Matius. Kerajaan Allah itu adalah Allah yang mengatur semua dan menunjukkan kepada manusia, memberikan jalan supaya manusia bisa masuk dan tinggal bersama Allah. Allah memberi kebijaksanaan itu mulai dari hal yang kecil, seperti biji sesawi yang paling kecil di antara semua biji sayur-sayuran, tetapi bertumbuh menjadi jauh lebih besar dari semua sayuran yang lain. Demikian juga kerajaan Allah itu diberikan kepada manusia dalam kebijaksanaan yang kecil seperti ragi. Sedikit saja, tetapi bisa buat tepung yang banyak itu lembut dan jadi roti yang enak dimakan. Bibit yang kecil dan baik ditaburkan. Allah mau supaya benih yang kecil itu tumbuh jadi besar dan beri hasil panen banyak. Tetapi ada musuh yang tabur benih yang tidak baik, rumput paling ganas yang bunuh benih yang baik itu. Waktu hamba-hamba minta untuk cabut rumput, Tuhan itu tidak mau dan membiarkan bibit yang baik dan rumput tumbuh bersama-sama. Waktu panen, hamba-hamba kumpulkan lebih dahulu rumput untuk dibakar, lalu bawa semua hasil masuk ke dalam lumbung. Apa yang Allah katakan dalam kitab kebijaksanaan ditanggapi Mazmur, dipenuhi dalam Injil Matius, dihidupi Paulus bersama umat Roma. Karena berdosa, maka manusia tidak bisa menjadi baik dan bijak. Manusia berdosa, maka manusia berdoa. Dan karena manusia tidak bisa berdoa dengan baik, maka Roh Kudus membantu manusia yang lemah itu untuk bisa berdoa
sehingga menjadi terbuka untuk menerima kebaikan dan kebijaksanaan itu, sehingga manusia tahu untuk tidak melakukan kejahatan dan dosa, melainkan hanya melakukan kebaikan, menjadi pengasih dan penyayang, sabar dan bertumbuh untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari dalam doa dengan kekuatan Roh Allah sendiri. Allah memberi kita santapan sabda. Allah menurunkan sabda kebaikan dan sabda kebijaksanaan, menunjukkan kepada kita untuk terus bertumbuh dalam kebaikan, bersedia dibantu oleh saudara-saudari kita untuk menjadi baik dan bijaksana. Kita bisa membantu saudara-saudari kita untuk menerima hikmat dari Allah dan terus mau menjadi bijaksana dalam seluruh hidup kita. Dengan demikian, kita menerima kebijaksanaan dari Allah dan saling menabur kebaikan itu, menjauhkan semua benih buruk di dalam diri kita, di dalam keluarga dan masyarakat, sehingga kita manusia hanya menghasilkan kebijaksanaan penuh kebaikan. Yesus memberi kita santapan tubuh darah Yesus. Seperti Allah mengenyangkan kita dengan kebaikan dan kebijaksanaan-Nya, Yesus meminta kita untuk menaburkan kebijaksanaan, mulai dari hal-hal yang kecil sampai pada hal-hal yang besar. Kita juga hendaknya menaburkan bibit kebijaksanaan, bukan benih ilalang permusuhan, pertengkaran, kejahatan dan dosa. Dengan demikian, Yesus membakar dosa kita di dalam api neraka dan mengumpulkan kita sebagai panen melimpah di dalam rumah Bapa di surga, tempat kita merayakan perjamuan sebagai hasil kebijaksanaan Allah yang kita sudah hidupi dan jalankan selama hidup kita di atas dunia ini. Umat Allah dalam Kristus, demikian.